I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a guap, bitches on my line, and you know. Yang pertama ada tantangan pendidikan masa depan abad 21. Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam The Treasure 1996 yang diutarakan oleh Jacques Ellul bahwa akan timbul bermacam-macam terkait dengan model atau perubahan pendidikan di abad 21. Secara detail akan dibahas di dalam bab ini untuk diketahui dan dipahami oleh para pendidik khususnya dan peserta didik pada umumnya. Yang pertama ada lokal dan global, dan yang kedua ada individual dan universal, yang ketiga ada discovery atau penemuan baru, yang keempat invention atau ciptaan baru, yang kelima ada disufi penyebaran unsur, yang keenam ada inovasi, yang ketujuh ada tradisi dan modern, yang kedelapan adalah pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek, yang kedelapan ada persamaan dan persaingan, yang ke-9 ada sumber daya manusia dan pengetahuan, yang ke-10 ada sifat material dan spiritual. Yang kedua, ada prinsip kehidupan pendidikan abad 21. Kehidupan manusia saling bergantung satu sama lain dalam segala hal, termasuk pendidikan. Berdasarkan prinsip pendidikan tamat siswa dengan slogannya Tuturi Handayani, atau lebih lengkapnya, Hingarso Sumbulodo, yang dimaksud gila di depan dapat memberi teladan. Yang kedua, Hingmajo Mangun Karso, yang artinya gila di tengah dapat membentuk kehendak. Dan yang terakhir ada Tuturi Handayani, yang maksud gila di belakang dapat memberi semangat. Salah satu gerbang menuju abad 21 adalah pendidikan seumur hidup. Ini bukanlah konsep baru dalam dunia pendidikan, tetapi sebuah konsep yang dapat menjawab tantangan perubahan dunia. Manusia yang dapat berkiprah di abad 21 nantinya adalah mereka yang mau belajar bagaimana cara belajar memahami orang lain dalam interaksi yang harmonis secara baik, dan perubahan dunia yang begitu cepat. Konsep berikutnya adalah mengedepankan masyarakat terpelajar dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya dan memaksimalkan potensi setiap manusia. Inilah bedanya pendidikan yang ada di Indonesia dibanding dengan negara maju lainnya, yaitu hanya sekedar upgrading atau pengembangan dalam bidang pelatihan. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa arti pendidikan seumur hidup adalah setiap manusia yang melakukannya harus dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di masyarakat secara luas. Yang keempat, ada belajar seumur hidup. Dalam konsep hidup, terdapat 4 pilar yang mendasarinya, yaitu yang pertama, learning to live, belajar bersama. Di sini belajar tentang bagaimana memahami orang lain berdasarkan latar belakang, tradisi, dan nilai spiritual yang dianutnya. Yang kedua, ada learning to know, yang dimaksud belajar mengetahui, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang sains, membawa dampak perubahan baru dalam berbagai kegiatan, baik sosial maupun ekonomi. Dan yang ketiga ada learning to do, yaitu belajar berbuat. Perubahan yang begitu drastis dan sulit diprediksi di era globalisasi ini membutuhkan orang yang dapat membuat dalam segala situasi yang ada. Visi-misi abad ke-21. Kita ketahui bahwa visi abad ke-21 adalah dari masyarakat lokal menuju masyarakat dunia. Tersirat makna yang mendalam yaitu globalisasi menyatu tanpa adanya batas ruang dan waktu sehingga menyatukan kekuatan ada dan saling ketergantungan satu sama lain. Meliputi bidang pendidikan serta budaya, dampak dari peran yang lebih di era globalisasi bagi sebagian masyarakat tersebut antara lain adalah adanya beda dan ikatan pemahaman sehingga menjadikan jurang pemisah semakin dalam di mana sebagian orang dapat menemukan suatu metode untuk menguasai dunia, namun sebagian lain tidak berdaya melihat peristiwa atau suatu perubahan. Disinilah pendidikan mempunyai peran ganda di dalam memahamkan pada masyarakat untuk memahami orang secara pribadi dan dunia dan segala perubahannya.
Yang keenam ada ekonomi menuju pembangunan sumber daya manusia. Sebuah studi tentang kehidupan masa depan mengatakan bahwa dunia kerja harus berorientasi dan memperhitungkan perubahan kemajuan teknologi. Lebih lengkapnya, segala aspek harus menjadi pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam sebuah kebijakan pendidikan sebagai dasar untuk memperkuat pengetahuan agar menghasilkan hubungan yang baik antara kebijakan, pendidikan, dan pembangunan. Globalisasi akan penuh dengan berbagai persaingan yang begitu ketat dari berbagai bidang di dalamnya. Persaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan umat manusia yang selalu berkembang setiap detiknya. Yang terakhir ada masa depan pendidikan Indonesia. Ada sebuah ungkapan mengatakan kualitas suatu bangsa ditentukan dari sektor pendidikan. Gagahnya sebuah pendidikan berdampak pada gagalnya suatu bangsa. Pendidikan merupakan ujung tombak perbaikan suatu bangsa, sebagaimana banyak pakar pendidikan mengatakan bahwa salah satu cara di dalam memperbaiki bangsa secara mental, moral, sosial budaya, politik, dan ekonomi adalah melalui sistem pendidikan. Dengan demikian, kita dapat memahami pendidikan masa depan Indonesia dalam mengarah kepada peningkatan kualitas intelektual yang bermoral serta profesional.